Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi sama saya Dispung, Cah Japung, Jawa Lampung, bocah kepo, bawel, cerewet, tembem, pesek. Pesen lagi, sebelum kalian kasih komentar like dislike-nya, tonton dan dengarkan video yang kalian buka sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman, oke? And thank you for watching yang udah nonton channel saya, video saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Di sini hari ini saya ingin ngebahas penolakan. Nah, tentunya ini juga akan menjadi bahan istimewa perbincangan. Yo sing arep goreng ya biarin goreng. Yang mau boil ya biarin diboil. Sing arep dibakar ya biarin dibakar. Tentunya bagi pihak yang mengalami penolakan itu sesuatu yang nggak baik, ataupun ya bisa dijadikan omongan-omongan ataupun lauk ataupun menu istimewa untuk para pendukungnya, bahwa itu bisa menjadi bahan kriminalisasi, bahwa itu adalah persekusi, bahwa itu adalah komunis, bahwa itu adalah perbuatan PKI dan sebagainya. Saya mengetahui ada berita penolakan dua, tapi di sini ya wis tak bahas yang ditolak-tolak itu gitu ya. Ada Bapak Fachri Hamzah yang ditolak oleh Ormas Kupang, kehadirannya ditolak oleh Ormas di Kupang gitu. Terus satu lagi Ustadz Bahar di Manado. Nah, di sini kenapa sih mereka itu ditolak? Tentunya kalau bagi mereka yang ditolak itu adalah suatu tindakan yang anarkis, yang nggak baik. Bahkan ada yang mengatakan mereka itu para preman kok bludak. Ya wis gak apa-apa. Terus nanti mungkin ujung-ujungnya juga inilah rejim sekarang, inilah kriminalisasi terhadap ulama, inilah persekusi terhadap ulama dan sebagainya. Sing nolak iku sopo? Apa pemerintah sing nolak? Kalau mau nyalahin pemerintah, kalau mau nyalahin rejim, misalkan ormas di Kupang menolak Bapak Fachri Hamzah, apa kui perintahnya saka pemerintah? Apa kui ada campur tangannya pemerintah? Terus Ustadz Bahar di Manado juga ada penolakan kedatangannya. Apa itu juga perintahnya dari pemerintah? Kan warga yang menolak, masyarakat di situ yang menolak, keinginan masyarakat di situ yang melakukan penolakan. Kalau saya harusnya ya mikirnya itu, kenapa sih saya ditolak? Kenapa sih mereka itu ditolak? Kenapa sih dia itu ditolak? Nah, di situ dicari jawabannya. Tentunya ada sesuatu hal-hal yang dilakukan ataupun tindakan-tindakan ataupun ucapan-ucapan yang mereka enggak sukai, yang mereka anggap mungkin bisa mengakibatkan sesuatu yang enggak baik dan sebagainya. Ngoyok ngono, harusnya kan mikirnya seperti itu. Tapi ya kepiye meneh, tentunya pihak oposisi akan mengatakan, wah kriminalisasi lah, persekusi lah, PKI lah, komunis lah, inilah kejahatan rejim ini, inilah keburukan inilah, kehancuran inilah, kerusakan inilah dan sebagainya. Ya misalkan toh ya kaya Suginur juga misalkan ada penolakan, harusnya mikir dong, kenapa sih saya ditolak? Kenapa sih panitia itu melakukan penolakan terhadap saya? Alasannya apa? Dicari tahu gitu. Jangan terus nyalain, iki lho salah kae, itu loh yang meminta menolak saya dan sebagainya gitu. Jadi ya itu tergantung kepada siapa yang menolak, kenapa mereka menolak gitu, harusnya dipikirkan di situ gitu ya. Terus tentunya wong sing ditolak-tolak itu kemungkinan ya menyampaikan sesuatu yang memang dianggap nggak baik gitu ya untuk persatuan dan kesatuan bangsa ini gitu. Kalau mereka selalu mengeklaim saya walaupun dibenci dunia ibaratnya, saya nggak akan gentar untuk menyampaikan kebenaran, saya nggak akan takut untuk menyampaikan kebenaran. Ada yang mengatakan nggak tahu penjabarannya seperti apa, ulama yang
pilihlah ulama yang dibenci banyak orang kafir dan sebagainya gitu. Menurutku pribadi, menyampaikan kebaikan itu tidak harus mengundang kebencian orang lain terhadap diri kita loh, apalagi banyak orang, apalagi mayoritas orang, apalagi sebagian orang gitu kan. Lah, seperti kalau saya seperti itu ya. Jadi kita menyampaikan kebenaran itu tidak harus dengan nuansa ataupun kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan kebencian orang kepada kita. Terus kita menyampaikan kebenaran itu bukan mengundang orang untuk kontra sama kita. Kita menyampaikan kebenaran itu tidak harus kemudian kita dibenci, tidak disukai oleh sebagian orang pada kita gitu. Kita bisa menyampaikan kebaikan dengan cara yang lebih baik, tidak harus berteriak-teriak menyudutkan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, menjelekkan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Kan nggak seperti itu gitu loh, Dok. Lah kalau aku ulama yang baik, ya yang baik, ustadz yang baik, ya yang dicintai, disukai oleh semua golongan. Nek aku loh ya, nek saya nggak setuju ya sekarepmu, iki aku. Kalau aku, yaitu ulama yang baik, ulama yang bisa dijadikan tauladan, bisa dijadikan panutan, bisa diikuti, ya yang mereka itu dicintai, disukai oleh semua golongan. Bahkan bisa disukai juga oleh agama-agama lain selain agama Islam gitu. Itu kalau menurut saya gitu. Apa pernah sih mendengar Habib Lutfi itu ditolak? Apa pernah mendengar Ustadz Anwar Yazid itu ditolak? Apa pernah mendengar Ustadz Muzakir itu ditolak? Apa pernah mendengar Gus Muafik itu ditolak? Apa pernah mendengar Syekh Abdul Assegaf itu ditolak? Apa pernah mendengar siapa meneh ya? Nah, itu karena apa yang mereka sampaikan bisa diterima oleh semua golongan masyarakat gitu. Jadi happy dengernya itu, seneng gitu. Saya rasa bukan hanya umat Islam saja yang suka mendengarkan apa yang mereka sampaikan gitu. Agama lain pun walaupun beda agama tentu setuju gitu atas apa-apa kata-kata yang mereka sampaikan, karena di dalamnya tidak ada unsur provokator, kebencian, tidak ada penyampaian kata-kata kasar, kata-kata yang keras, kata-kata yang bisa menimbulkan ketidaksukaan terhadap mereka gitu. Jadi intinya itu kenapa mereka ditolak? Kenapa mereka ditolak? Tanyakan pada diri masing-masing tentunya. Dan sekali lagi menurut saya menyampaikan suatu kebenaran, menyampaikan fakta, menyampaikan kebenaran untuk kemaslahatan umat itu nggak harus menimbulkan kebencian, nggak harus menimbulkan kontra, nggak harus teriak-teriak dengan lantang mengucapkan kata-kata yang bisa bisa menggiring opini masyarakat ke sesuatu hal yang negatif gitu. Yo, iku lek aku lho ya, mbok lek wong liya penganggapannya seperti apa ya aku gak ngerti lah. Ya nek aku pribadi sih, siapapun dia, ulama, ustadz, kiai, pokoknya pemangku agama gitu ya, itu kalau sing menurut aku pantas tak jadikan panutan, pantas untuk aku belajar lebih banyak lagi, yaitu orang-orang sing tak jadikan panutan gitu. Misalkan menurutku nggak baik, misalkan nggak sesuai dengan daya pikiran saya, penangkapan saya, kata-katanya kok omongannya kok seperti itu sih, walaupun dia ulama besar, kiai besar atau apa, kalau menurut aku nggak sesuai, ya maaf gitu. Saya akan mencari ulama-ulama yang bisa lebih saya pahami pengertiannya tentang untuk kebaikan, kemaslahatan, kesatuan, persatuan dan perdamaian, kerukunan, kenyamanan, itu yang akan saya cari untuk dijadikan suatu panutan dan teladan tentunya. Ngono ya. Iku lah masalah penolakan ya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecibung, jangan lupa 2019 01 untuk Bapak Jokowi Ma'ruf Amin, untuk mengembangkan lagi bangsa Indonesia, memajukan lagi, memodernkan lagi tanah air Indonesia tentunya. Pegang erat persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Apapun pilihan kita, apapun perbedaan, kita adalah satu Indonesia. Terima kasih.